kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penilaian risiko. Nah, kita bahas definisinya terlebih dahulu. Nah, definisi dari penilaian risiko itu adalah proses secara keseluruhan, yaitu mengidentifikasi, analisis, dan evaluasi sebuah risiko untuk menentukan risiko yang signifikan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, tujuan utamanya yaitu adalah tentunya untuk mengidentifikasi risiko yang signifikan atau risiko yang berdampak besar. Nah, risiko yang dampaknya itu bisa melampaui batas dari tolak ukur yang ditetapkan untuk jenis risiko tersebut. Nah, ada 4 hal yang harus diperhatikan atau ditentukan dalam sebuah penilaian risiko. Yang pertama adalah magnitude atau besaran kejadian jika risiko itu terrealisasi. Lalu dampaknya itu juga harus diukur, yang dimana harus sesuai dengan kemampuan dari organisasi itu. Lalu ada kemungkinan, yaitu peluang terjadinya risiko itu apakah melebihi batas atau tidak. Nah, lalu ada peningkatan kontrol, yaitu adalah ruang untuk perbaikan dari pengendalian risiko. Perlu diperhatikan bahwasanya penilaian risiko itu harus menjadi titik awal daripada manajemen risiko, yaitu mengelola risiko dan bukan hanya sekedar untuk mencatatnya. Nah, di dalam penilaian risiko ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah top down dan yang kedua adalah bottom up. Kita bahas yang top down dulu. Nah, top down ini, pendekatan top down memiliki keunggulan dan pastinya juga memiliki kelemahan. Keunggulannya apa saja? Yang pertama, menghasilkan pendekatan yang enterprise wide, yang dimana ini berdampak ke seluruh bisnis. Lalu keunggulan yang kedua adalah risiko strategis signifikan, itu dapat diidentifikasi dengan cepat dan lalu menunjukkan komitmen daripada manajemen puncak terhadap manajemen risiko, lalu menghasilkan metodologi yang konsisten di seluruh organisasi. Jadi top down itu intinya adalah dilakukannya dari penilaian risiko dilakukan dari manajemen puncak sampai bawah-bawahnya. Nah, akan tetapi top down ini memiliki kelemahan. Yang pertama adalah kurangnya memperhatikan risiko operasional internal. Lalu adanya bahaya pendekatan itu menjadi terlalu dangkal. Lalu ada risiko baru dari operasional yang mungkin tidak teridentifikasi. Nah, kita lanjut ke pendekatan yang kedua, yaitu bottom up, yang dimana memiliki keunggulan itu dapat mendapat dukungan dari semua kalangan atau tingkatan organisasi. Lalu staf operasional itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang risiko lokal, dan metodologi itu dapat disesuaikan dengan budaya lokal, yang dimana itu ideal untuk organisasi multinasional. Nah, bottom up juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah kurang fokus pada risiko eksternal dan strategis, membutuhkan waktu yang lebih lama karena dan ini dapat membuat tim itu tidak termotivasi. Lalu kelemahan yang terakhir adalah pendekatan ini bisa terlalu detail dan bersifat silo, atau jika terlalu banyak risiko yang diidentifikasi, maka ya dapat menutup peluang atau perusahaan itu takut untuk bergerak. Nah, biasanya sebagian besar itu menggabungkan 2 pendekatan ini untuk hasil penilaian risiko yang lebih komprehensif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, dalam proses manajemen risiko, ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi risiko secara sistematis. Yang pertama ada kuesioner dan checklist. Teknik ini menggunakan daftar pertanyaan
terstruktur untuk mengumpulkan informasi terkait potensi resiko. Cara ini membantu memastikan bahwa proses identifikasi dilakukan secara konsisten dan tidak ada aspek penting yang terlewat. Kedua, yaitu workshop and brainstorming. Metode ini melibatkan diskusi bersama untuk menggali berbagai kemungkinan resiko yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kelebihannya, ide yang muncul biasanya lebih beragam karena berasal dari berbagai sudut pandang. Lalu yang ketiga ada flowchart analysis. Di sini kita menganalisis alur proses organisasi untuk menentukan titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan resiko. Teknik ini efektif untuk memahami resiko operasional karena kita melihat langsung bagaimana proses berjalan dari awal sampai akhir. Yang keempat yaitu crowdsourcing technology. Dengan bantuan aplikasi atau platform digital, karyawan dapat melaporkan potensi resiko secara real-time. Pendekatan ini mempermudah pengumpulan data dan mempercepat respon terhadap resiko. Dan yang terakhir ada inspeksi dan audit. Teknik ini dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lapangan maupun evaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan sistem yang berlaku. Metode ini biasanya digunakan untuk memastikan bahwa pengendalian risiko sudah berjalan sesuai standar. Nah, di setiap teknik tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari sisi keunggulan, teknik-teknik ini memiliki struktur yang jelas sehingga hasil identifikasi risiko lebih konsisten. Keterlibatan stakeholder juga lebih luas, sehingga sudut pandang yang diperoleh lebih komprehensif. Selain itu, adanya bukti fisik dan dokumentasi membuat hasilnya bisa digunakan kembali dan dibandingkan di periode berikutnya. Proses pengumpulan data pun relatif cepat, terutama jika menggunakan teknologi. Namun, ada juga keterbatasan atau kekurangannya. Pendekatan yang terlalu kaku bisa membuat berbagai risiko tidak terdeteksi, terutama risiko yang sifatnya dinamis. Beberapa metode juga sangat bergantung pada pengalaman historis, sehingga kurang sensitif terhadap risiko baru. Dalam diskusi kelompok, manajemen senior bisa mendominasi sehingga pendapat lain kurang terdengar. Selain itu, teknik seperti inspeksi lebih efektif untuk risiko operasional atau bahaya fisik, tetapi kurang optimal untuk risiko strategis. Nah, setelah risiko teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai tingkat risikonya menggunakan risk matrix, yaitu dengan melihat dua dimensi, kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Dari sisi likelihood, ada 4 kategori. Yang pertama yaitu jarang, artinya kejadiannya hanya terjadi beberapa kali dalam periode panjang. Yang kedua, ada mungkin, terjadi beberapa kali dan memiliki peluang realistis untuk muncul. Yang ketiga, kemungkinan besar, frekuensinya lebih tinggi dan cukup sering terjadi. Dan yang terakhir, hampir pasti. Resiko sangat sering muncul dan hampir tidak bisa dihindari jika tidak ada pengendalian tambahan. Dari sisi impact, juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, kecil. Dampaknya minimal dan masih bisa dipulihkan tanpa gangguan besar. Yang kedua, yaitu sedang, mulai mempengaruhi reputasi atau operasional. Yang ketiga, yaitu dampak parah, berdampak signifikan terhadap kesehatan organisasi, reputasi, atau bahkan aspek hukum. Yang terakhir, atau yang paling parah, yaitu katastropik. Dampaknya sangat besar, bisa menyebabkan kerugian ekonomi serius atau kerusakan permanen. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, organisasi bisa menentukan prioritas penanganan resiko. Resiko dengan kemungkinan tinggi dan dampak besar tentu harus menjadi fokus utama pengendalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dan proses penilaian risiko. Yang pertama ada risk analysis. Ini tuh tahapan pemberian peringkat risiko atau risk rating. Kedua ada risk evaluation, yaitu tahap perankingan risiko dibandingkan dengan kriteria atau risk appetite organisasi. Lalu ada prioritas. Proses ini tuh menyaring sekitar 100-200 risiko yang teridentifikasi menjadi 10-20 risiko prioritas utama. Yang terakhir ada level risiko, ditentukan melalui kombinasi antara likelihood atau peluang kejadian dan impact atau besarannya dampak. Kedua ada faktor persepsi risiko publik, di mana persepsi masyarakat terhadap risiko itu kan seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis, bukan hanya data objektif. Risiko dianggap
lebih mengkhawatirkan jika involuntary atau bersifat paksaan, misalnya kayak polusi. Lalu inequitable, manfaat dan beban risiko tidak terdistribusi secara adil. Selanjutnya unfamiliar, berasal dari sumber yang asing atau baru. Human made, akibat perbuatan manusia bukan fenomena lain. Dan irreversible, menyebabkan kerusakan tersembunyi dan tidak bisa diperbaiki. Yang ketiga ada matriks sikap risiko. Organisasi umumnya itu membagi sikap terhadap risiko ke dalam 4 zona matriks. Yang pertama, comfort atau nyaman, dampaknya sangat kecil sehingga dianggap tidak signifikan. Lalu ada cautious atau waspada, risikonya rendah yang masih bisa ditoleransi. Lalu concern atau khawatir, risiko menengah yang membutuhkan pertimbangan sebelum diterima. Dan ada critical atau kritis, ini risikonya tidak dapat ditoleransi lagi. Lalu ada perbedaan risk attitude dan risk appetite. Risk attitude itu fokusnya itu pada kriteria di sekitar risiko dan pendekatan jangka panjang organisasi. Sementara risk appetite itu fokusnya pada jumlah risiko yang berani diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir ada universe of risk, di mana merupakan kumpulan risiko yang dianggap signifikan oleh Dewan Direksi atau manajer risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada slide ini saya akan membahas mengenai sistem klasifikasi risiko. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Revalia Putra Fandi dengan NPM 240130100295. Nah, di sistem klasifikasi risiko ini membahas tentang risk classification system, yaitu adalah sistem yang digunakan untuk mengelompokkan risiko berdasarkan karakteristik tertentu agar lebih mudah dianalisis dan dikelola. Jadi, karena dalam sebuah organisasi terdapat banyak sekali risiko, maka tanpa pengelompokan yang jelas akan sulit menentukan prioritas dan tanggung jawab pengelolaannya. Risiko itu dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Di sini mencakup 5 poin ya. Yang pertama yaitu berdasarkan waktu terjadinya dampak atau yang disebut dengan time to impact. Yang kedua berdasarkan sumber risiko. Yang ketiga berdasarkan sifat risiko, dan yang keempat berdasarkan jenis dampak yang ditimbulkan, dan kelima berdasarkan besar serta sifat konsekuensinya. Nah, menurut British Standard Institution dalam BS 31100, sistem klasifikasi risiko memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama itu memberikan struktur dalam identifikasi risiko. Yang kedua, mempermudah pengelompokan risiko sejenis. Yang ketiga, membantu menentukan tanggung jawab pengelolaannya. Yang keempat, memudahkan organisasi untuk mengetahui jika risk appetite atau batas toleransi risiko telah terlampaui. Dan yang kelima, membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait dengan pengendalian risiko. Jadi di klasifikasi risiko ini tuh bukan hanya sekedar pengelompokan, tetapi juga membantu organisasi mengelola risiko secara lebih terarah dan sistematis. Selanjutnya kita membahas tentang waktu dampak risiko atau time to impact. Nah, time to impact sendiri itu pengelompokan risiko berdasarkan seberapa cepat dampaknya dirasakan setelah suatu peristiwa itu terjadi. Jadi pendekatan ini tuh membantu organisasi memahami urgensi dan prioritas penanganan risiko. Nah, di risiko ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu risiko jangka pendek. Risiko ini tuh dampaknya dirasakan setelah peristiwa itu terjadi. Jadi biasanya itu berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari dan dapat langsung mengganggu proses utama organisasi tersebut. Dan yang kedua, risiko jangka menengah. Ini tuh dampaknya muncul dalam beberapa bulan hingga 1 tahun ke depan. Jadi biasanya berkaitan dengan proyek, program perubahan atau rencana taktis dari organisasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu risiko jangka panjang. Di risiko jangka panjang ini dampaknya itu baru terasa dalam 1 tahun atau 5 tahun atau bahkan lebih. Jadi risiko ini tuh biasanya berkaitan dengan strategi organisasi dan dampak mempengaruhi keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Nah, selain itu, selain pendekatan time to impact itu, terdapat beberapa sistem klasifikasi risiko yang lain, yaitu
banyak digunakan organisasi seperti COSO, IRM, IRM Risk Management Standard, FIRM Framework, dan Priestley Analysis. Nah, setiap sistem itu memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi tujuannya itu sama, yaitu membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola risiko secara lebih terstruktur. Jadi, melalui klasifikasi risiko, organisasi dapat lebih mudah menentukan prioritas strategi pengelolaan serta tindakan yang tepat dalam menghadapi risiko tersebut. Baik, izinkan saya di sini menjelaskan terkait dengan sistem penilaian risiko. Akan tetapi sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Sistem penilaian risiko merupakan metode ataupun kerangka kerja yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga menilai tingkat suatu risiko dalam perusahaan itu sendiri. Nah, sistem penilaian risiko ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengelompokkan risiko sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang mana di sini ketika sebelum kita melakukan identifikasi terkait dengan risiko, perusahaan tersebut harus mengelompokkan terlebih dahulu risiko-risiko yang akan digunakan yang akan dihadapi selama satu periode ke depan. Semisal risiko dalam bidang operasional, risiko dalam bidang produksi, dan risiko-risiko lainnya. Yang kedua selanjutnya yaitu membantu proses identifikasi dan juga penilaian risiko. Yang mana ketika suatu risiko telah ditemukan, di sini sistem penilaian risiko akan membantu terkait dengan identifikasi dan juga penilaian terkait risiko tersebut. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan dengan karakteristik industri. Seperti contoh, sebuah bank fokus penilaian risikonya adalah terhadap kredit dan juga operasional bank. Pada slide ini, saya akan menjelaskan terkait dengan kategori risiko utama. Pada slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait dengan apa itu definisi sistem penilaian risiko dan juga tujuan dari sistem penilaian risiko itu sendiri. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan terkait dengan kategori-kategori risiko utama yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan. Yang pertama adalah strategic risk, yang merupakan risiko yang mempengaruhi tujuan dan juga arah organisasi. Di sini memiliki sedikit pengertian, yaitu strategic risk ini merupakan risiko yang garis besar, yaitu yang dapat mempengaruhi terkait dengan tujuan dan arah organisasi. Yang kedua adalah operational risk, yaitu risiko dari proses internal sistem atau aktivitas operasional. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, operational risk ini berfokus pada risiko yang akan terjadi dalam proses perusahaan, baik proses internal, proses sistem, sumber daya manusia, ataupun aktivitas operasional lainnya. Yang ketiga adalah financial risk, yang memiliki definisi risiko terkait dengan keuangan. Seperti namanya, risiko ini berfokus pada terkait dengan keuangan, kerugian perusahaan, ataupun stabilitas finansial. Yang keempat adalah compliance risk, yaitu risiko akibat tidak mematuhi hukum dan regulasi. Jadi setiap perusahaan pasti juga terikat dengan sebuah peraturan dan juga regulasi. Nah, compliance risk ini adalah risiko yang timbul ketika perusahaan tidak mematuhi regulasi yang ditetapkan. Seperti contohnya yaitu regulasi pajak. Nah, perusahaan harus membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila tidak dipatuhi, maka perusahaan akan terkena denda. Dan yang terakhir adalah reputational risk, yaitu risiko yang merusak citra dan kepercayaan publik. Nah, di sini risiko ini timbul ketika sebuah perusahaan tidak memperhatikan adanya lingkungan sekitarnya, seperti ketika perusahaan industri membuang limbah sembarangan. Nah, di sini menyebabkan masyarakat akan melihat citra dari perusahaan ini sebagai perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Jadi seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem klasifikasi risiko PESTEL. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Dugnawati dengan akhiran NPM 352. Apa sih itu PESTEL? PESTEL adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi.
Sistem ini itu membantu perusahaan untuk memahami faktor-faktor lingkungan makro yang berada di luar kendali organisasi tersebut, tetapi memiliki dampak yang sangat besar terhadap strategi dan keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut. Nah, PESTEL terdiri dari 6 kategori utama. Yang pertama adalah politikal, yaitu risiko yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, regulasi, dan stabilitas politik. Yang kedua adalah risiko ekonomik, yaitu risiko akibat inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan kondisi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah risiko sosial, yaitu perubahan demografi, budaya, gaya hidup, serta kesadaran masyarakat. Kemudian yang keempat adalah teknologikal, yaitu risiko dari perkembangan teknologi, digitalisasi, otomatisasi, dan risiko cyber. Kemudian yang kelima adalah risiko legal, yaitu risiko akibat perubahan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh organisasi. Kemudian yang terakhir adalah ethical atau environmental, yaitu risiko terkait etika bisnis, keberlanjutan, dan dampak lingkungan. Apa sih tujuan utama PESTEL ini? Tujuan utama PESTEL adalah untuk memberikan struktur dalam proses identifikasi risiko dan membantu analisis strategi terhadap lingkungan eksternal organisasi perusahaan tersebut. Kemudian, pada slide ini saya akan membahas tentang kepatuhan, bahaya, pengendalian, dan peluang, serta klasifikasi risiko di sektor keuangan. Pertama, risiko kepatuhan sering dimasukkan ke dalam kategori risiko yang lebih besar, sehingga kadang sulit dikenali secara khusus. Risiko ini itu biasanya muncul karena adanya peristiwa pemicu, misalnya perubahan aturan atau pelanggaran regulasi. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan itu perlu waspada karena tidak semua risiko kepatuhan langsung terlihat sebagai masalah. Dalam konteks proyek, risiko diklasifikasikan berdasarkan ancamannya terhadap waktu penyelesaian, anggaran, dan kualitas atau spesifikasi hasil akhir. Dengan pengelompokan ini, organisasi atau perusahaan itu dapat menentukan tindakan pengendalian yang tepat. Selanjutnya, dalam sektor keuangan, terdapat tiga jenis risiko utama, yaitu yang pertama adalah risiko pasar, yaitu risiko akibat fluktuasi pasar seperti perubahan suku bunga atau nilai tukar. Kedua, risiko kredit, yaitu risiko terjadinya gagal bayar oleh debitur. Yang ketiga adalah risiko operasional, yaitu risiko akibat kegagalan sistem, proses internal, faktor manusia, atau kejadian eksternal seperti bencana. Ketiga risiko ini itu sangat penting untuk dikelola karena dapat memengaruhi stabilitas dan kinerja lembaga keuangan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nazolivia Devita Ramadhani dengan NPM 240130100336. Nah, selanjutnya adalah analisis resiko. Yang pertama ada tingkat resiko. Tingkat resiko itu menunjukkan seberapa besar resiko yang dihadapi organisasi pada suatu kondisi tertentu, baik sebelum maupun setelah adanya pengendalian. Dalam analisis resiko, organisasi tidak hanya melihat resiko yang mungkin terjadi, tetapi juga bagaimana pengendalian dapat menurunkan resiko tersebut hingga mencapai tingkat yang dapat diterima. Dalam manajemen resiko terdapat 3 tingkatan resiko. Yang pertama ada resiko bawaan atau inherent or gross risk. Risiko bawaan adalah tingkat risiko sebelum adanya pengendalian. Ini merupakan risiko alami yang melekat pada suatu aktivitas atau kondisi. Jadi pada tahap ini, risiko biasanya berada pada tingkat tertinggi karena belum ada tindakan yang mengurangi kemungkinan maupun dampaknya. Risiko bawaan menggambarkan potensi kerugian maksimum jika tidak ada kontrol sama sekali. Contohnya gudang yang menyimpan bahan mudah terbakar tanpa sistem pemadam otomatis memiliki risiko kebakaran yang sangat tinggi, baik dari sisi kemungkinan maupun dampaknya. Selanjutnya yang kedua itu ada risiko saat ini atau current or residual risk. Nah, risiko saat ini adalah tingkat risiko setelah pengendalian yang sudah ada diterapkan. Pengendalian yang dilakukan biasanya mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, walaupun risikonya belum sepenuhnya hilang. Karena itu, tingkat risiko saat ini lebih rendah dibandingkan risiko bawaan. Contohnya, gudang sudah dilengkapi APAR dan karyawan telah mendapatkan pelatihan penanganan kebakaran. Risikonya tetap ada, tetapi sudah lebih terkendali. Nah, yang terakhir itu ada risiko target atau target risk. Risiko target adalah tingkat risiko yang ingin dicapai setelah pengendalian tambahan direncanakan dan diterapkan. Pada tahap ini, organisasi berupaya menurunkan risiko lebih jauh agar berada pada tingkat yang dapat diterima atau ditoleransi.
Pengendalian tambahan bisa berupa sistem yang lebih lengkap, prosedur yang lebih ketat, atau perlindungan seperti asuransi. Contohnya selain APAR, gudang memasang sprinkler otomatis, sensor asap, serta memiliki asuransi kebakaran. Dengan demikian, risiko ditekan ke tingkat yang lebih aman. Selanjutnya dari analisis risiko ada tingkat risiko bawaan dan saat ini. Jadi risiko dalam organisasi itu dapat berubah setelah adanya pengendalian. Perubahan ini dapat digambarkan dalam matriks risiko yang memiliki dua dimensi utama. Yang pertama ada sumbu vertikal yang menunjukkan dampak atau impact, sumbu horizontal menunjukkan kemungkinan atau likelihood. Semakin ke kanan dan ke atas, tingkat risiko itu semakin tinggi. Nah, pada gambar atau figur 12.1 itu terlihat pergerakan risiko dari yang pertama ada risiko bawaan atau inherent. Risiko bawaan berada di posisi kanan atas matriks. Ini menunjukkan bahwa sebelum adanya kontrol, risiko memiliki kemungkinan dan dampak yang tinggi. Lalu yang kedua itu ada kontrol 1, risiko saat ini current. Setelah pengendalian pertama diterapkan, kontrol 1, risiko ini bergerak dari posisi inherent ke posisi current. Pergerakannya cenderung ke kiri yang berarti kemungkinan terjadinya risiko berkurang. Jadi kontrol pertama biasanya lebih berpengaruh dalam menurunkan likelihood. Risiko pada tahap ini tuh disebut risiko saat ini atau residual risk. Nah, untuk kontrol 2 atau risiko target risk, kemudian diterapkan pengendalian tambahan kontrol 2, pergerakan dari current ke target cenderung turun ke bawah, yang berarti dampak risiko berkurang. Kontrol tambahan ini biasanya berfokus pada pengurangan besarnya kerugian jika risiko benar-benar terjadi. Setelah itu, risiko berada di posisi kiri bawah matriks, yaitu zona toleransi atau comfort zone organisasi. Inilah yang disebut risiko target. Secara keseluruhan gambar ini itu menunjukkan bahwa risiko dapat dikelola dan diturunkan secara bertahap melalui pengendalian yang efektif. Risiko tidak bersifat tetap tetapi bisa berubah bergantung tindakan pengendalian yang dilakukan organisasi. Selanjutnya ada ALARP atau as low as reasonably practicable. Jadi ALARP ini adalah prinsip bahwa risiko harus diturunkan serendah mungkin secara wajar dan realistis, yang artinya organisasi wajib mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk mengurangi risiko, namun risiko tidak harus dihilangkan sepenuhnya. Pengurangan dilakukan sampai titik di mana biaya, waktu, atau usaha tambahan sudah tidak sebanding dengan manfaat pengurangan risiko. Jika risiko sudah berada pada tingkat yang dapat diterima dan tambahan pengendalian dianggap tidak proporsional, maka risiko tersebut telah mencapai tingkat ALARP atau zona toleransi. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang mengenai analisis risiko. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini membahas control confidence, yang mana merupakan tingkat keyakinan organisasi bahwa pengendalian atau kontrol yang diterapkan sudah tepat, dijalankan dengan benar, dan mampu mengurangi risiko sesuai dengan yang diharapkan. Nah, organisasi itu tidak pernah bisa memiliki keyakinan penuh bahwa suatu kontrol akan selalu efektif. Maka dari itu, diperlukan proses audit, pengujian, dan monitoring untuk memastikan bahwa kontrol benar-benar bekerja dalam praktik. Nah, di sini juga terdapat gambar 12.2 yang mengenai tingkat ketidakpastian terhadap efektivitas kontrol. Selanjutnya yang keempat mengenai 4Ts of Hazard Risk Response, yang mana artinya 4 strategi utama dalam merespon risiko. Nah, dalam strategi ini itu digunakan untuk menentukan tindakan yang paling tepat berdasarkan tingkat kemungkinan atau likelihood dan dampak atau impact suatu risiko. Nah, di sini dijelaskan terdapat beberapa jenis mengenai 4Ts itu. Yang pertama, tolerate, yaitu menerima risiko tanpa tindakan tambahan dan biasanya untuk risiko berdampak rendah dan kemungkinan juga kecil. Lalu yang kedua, treat, mengurangi kemungkinan atau dampak risiko melalui pengendalian tambahan. Yang ketiga, transfer, yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, misalnya melalui asuransi atau kontrak. Lalu yang terakhir mengenai terminate, yaitu menghentikan aktivitas yang menimbulkan risiko jika risikonya terlalu tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai analisis risiko.
yang dimana kita akan berfokus mengenai bagaimana suatu risiko itu bisa berdampak signifikan atau biasa kita sebut sebagai signifikansi risikonya. Nah, di sini dijelaskan bahwa suatu risiko itu dinyatakan signifikan apabila dampaknya itu melebihi ambang batas dari tolak ukur yang ditetapkan untuk jenis risiko tersebut. Nah, di sini saya menyajikan salah satu contoh bagaimana analisis yang biasanya dilakukan untuk menilai suatu risiko apakah signifikan atau tidak. Misal di sini ada tantangan atau risiko berupa adanya sebuah lokakarya penilaian risiko itu biasanya mereka itu menilai atau menemukan bahwa ada 100 sampai 200 risiko yang dimana hal itu bisa kita ketahui itu terlalu banyak untuk dikelola secara individual untuk dikelola oleh satu lokakarya itu tersebut sehingga diperlukan adanya mekanisme penyaringan risiko. Nah, hal itu ditujukan untuk supaya lokakarya ini bisa menerapkan uji tolak ukur untuk menyempitkan daftar risikonya itu menjadi 20 atau 20% atau sekitar 30% dari risiko yang ada menjadi risiko prioritas yang dinilai signifikan yang menjadi fokus perhatian manajemen. Kemudian dari hal itu ditemukan hasil akhir bahwa penggunaan risk matrix atau hit risk map itu bisa sangat efektif dalam mencatat dan juga menampilkan hanya risiko yang benar-benar signifikan dan melewati uji ambang batas. Gitu. Itulah bagaimana perusahaan atau di sini adalah organisasi lokakarya itu bisa menilai suatu risiko itu signifikan pada kelangsungan usahanya atau tidak. Nah, berlanjut kita akan membahas mengenai kapasitas risiko. Nah, di sini kapasitas risiko itu berarti atau bisa kita lihat melalui seberapa besar risiko yang sebaiknya atau mampu ditanggung suatu organisasi. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa aspek dalam menilai suatu kapasitas risiko di area-area tertentu. Yang pertama ada kekuatan keuangan, di mana dinilai dari kemampuan suatu organisasi itu menyerap kerugian tanpa mengancam solvabilitas atau bagaimana organisasi itu bisa menyelesaikan suatu masalah dalam hal ini adalah keuangannya. Lalu selanjutnya adalah infrastruktur, yaitu dapat kita lihat mengenai apakah perusahaan ini, bagaimana perusahaan bisa menerima risiko terkait dengan ketangguhan sistemnya, proses, dan juga kegiatan operasional atau SOP-nya. Lalu mengenai reputasi dan juga merek. Dalam hal ini dinilai dari bagaimana organisasi itu memiliki kekuatan atau kepercayaan pada stakeholders atau pemangku kepentingan dan juga posisinya di market atau pasar. Dan yang terakhir yaitu pasar atau marketplace. Di sini diindikasikan dari bagaimana perusahaan itu bisa menerima risiko-risiko mengenai daya saing dan juga kecepatan perubahan dalam sektor usahanya. Baik, selanjutnya untuk mempermudah atau memperdalam pemahaman kita terkait dengan analisis risiko. Dalam menganalisis risiko di sini, seringkali perusahaan itu dihadapkan pada tingkat-tingkat risiko yang berbeda, sehingga untuk approach-nya atau pendekatannya, di sini perusahaan itu perlu memetakan dan memprioritaskan risiko-risiko tertentu yang signifikan. Di sini bisa kita lihat dari tingkat hierarki risikonya, dari yang paling luas hingga yang paling kecil atau dikerucutkan. Yang pertama, lingkungan atau lingkup yang paling luar adalah kapasitas risiko, di mana merupakan risiko maksimum yang mampu diserap organisasi. Namun, ya kapasitas risiko ini ketika risiko yang ada itu diterima semuanya, hal itu akan cukup merugikan, bahkan sangat merugikan perusahaan. Makanya itu, perusahaan memetakan dan juga mempersempit prioritas risikonya menjadi
yang dalam hal ini bisa kita lihat adalah selera risiko atau risk appetite, yang merupakan jumlah risiko yang dipilih oleh pihak manajemen dan juga direksi. Hal ini berarti bahwa risiko-risiko yang ada dalam risk appetite ini sudah ditelaah mengenai bagaimana dampak, seberapa besar dampaknya dan juga probabilitas untuk terjadinya. Kemudian setelah dipetakan lagi, dalam eksekusinya itu dipetakan lagi ke exposure resiko, dikerucutkan lagi mana risiko-risiko aktual yang akan dihadapi dalam waktu dekat. Nah, seperti di sini contohnya, ketika perusahaan itu memiliki market atau daya saing yang cukup kuat ya, sehingga menyebabkan pasar itu cepat berubah. Nah, ketika semakin besar kapasitas risiko yang ada, hal itu dikarenakan yaitu tadi pasarnya cepat berubah, sehingga perusahaan di sini perlu memperlebar kapasitas risikonya. Namun jika risiko itu melebihi kapasitas, maka di sini perlu perusahaan itu untuk mempertimbangkan melakukan hal-hal strategis, langkah-langkah strategis seperti melakukan kemitraan usaha patungan atau divestasi, dan juga kemungkinan terburuknya adalah keluar dari pasar. Nah, di situ kita bisa lihat ada beberapa risiko tunggal. Itu dapat menghancurkan organisasi, yaitu yang paling destruktif itu contohnya seperti keluar dari pasar ya. Nah, makanya dari hal itu, di sini manajemen itu memiliki peran strategis untuk mengidentifikasi pemicu-pemicu yang dapat menjadi penyebab dari adanya alasan atau risiko yang dapat menghancurkan organisasi dan menghindarinya. Baik, selanjutnya mengenai risk appetite atau selera risiko yang sudah kita pelajari tadi. Saya rasa kita semua sudah tahu mengenai apa itu risk appetite dari bab-bab yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sehingga di sini saya akan membahas hanya mengenai manfaat ketika perusahaan itu bisa melakukan atau mengimplementasikan transparansi dalam pelaporan dan juga pelaksanaan risk appetite-nya. Yaitu yang pertama adalah ketika perusahaan bisa menerapkan itu, perusahaan dapat mendapatkan perlindungan yang jelas, di mana dia bisa menetapkan batas-batas yang aman bagi organisasi untuk beroperasi dan mengambil keputusan berdasarkan selera risiko yang telah ditetapkan. Lalu dari hal itu, perusahaan itu bisa cenderung memiliki decision making atau pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menciptakan adanya kerangka yang terstruktur, di mana itu meningkatkan kualitas dan juga konsistensi keputusan manajemen. Kemudian dengan penerapan risk appetite yang transparan, perusahaan itu bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada lebih awal, sehingga hal itu memungkinkan pelanggaran batas risiko itu terdeteksi lebih cepat dari jika risk appetite tidak diterapkan secara transparan. Sehingga di sini intervensi atau campur tangan itu dapat dilakukan tepat waktu atau bahkan lebih awal. Kemudian adanya keselarasan dengan pemangku kepentingan. Hal itu mendorong adanya pencapaian tujuan jangka panjang, sekaligus juga menghormati bahwa ya stakeholders ini memiliki harapan terhadap seluruh kinerja perusahaan.